Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, jamaah Naziraya Fadilah yang berbahagia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada semua jemaah dan saudara-saudara sekalian yang memperhatikan dan menyimak dari tausiah ini. Saya ucapkan selamat kita memasuki hari Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pemenang dalam melaksanakan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari Ramadan ini seperti halnya yang kita dilahirkan pertama kali oleh ibu kita, bersih dari dosa, bersih dari kesalahan, kemudian hati kita juga kembali menjadi hati yang bersih. Kalau menyikapi hidup ini, menyikapi siapa saja dan menyikapi apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, selama Ramadan kita telah memaksimalkan hidup kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita banyak bertaubat, bermuhasabah. Kira-kira apa sih yang salah dalam hidup ini? Lalu kemudian kita merenung, lalu kemudian kita meminta ampun kepada Allah atas kesalahan kita. Lalu kemudian juga jika ada kesalahan yang kira-kira sulit sekali untuk kita coba meminta ampun kepada Allah SWT karena kesalahan kita dalam bermuamalah kita, kesalahan kita dalam profesi kita, lalu kita meminta ampun kepada Allah SWT dan lalu kemudian kita mencoba mensedekahkan sebagian dari harta kita. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang selama ini kita laksanakan. Itulah yang biasanya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, di bulan Ramadan juga kita ada kebiasaan diakhiri dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kita membersihkan diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah farada zakat al-fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil-masakin." Tuhratan lis-shaim itu adalah membersihkan orang yang berpuasa. Apa yang dibersihkan dari diri kita dengan zakat fitrah itu? Saudara-saudara sekalian, bahwa Allah mewajibkan kepada kita untuk sharing kepada orang-orang yang memang tidak sesukses kita. Sharing kepada orang-orang yang memang dia menjadi orang-orang yang sangat tersusahkan dalam kehidupan. Sharing kepada orang-orang yang sebut dalam bahasa Al-Quran sebagai fuqara dan masakin. Mungkin kita sudah membersihkan dari harta kita setiap bulan atau setiap tahun, lalu mungkin ada yang tidak terhitung dari apa yang kita dapatkan, lalu kemudian kita gunakan dan tidak terhitung dalam menghitung zakat kita. Itulah yang ketika kita kalau ini kita coba bersihkan semuanya dari dalam diri kita dan mengeluarkan zakat kita, walaupun hanya di kita itu sekitar 3 liter beras, 2 mud dalam bahasa Rasulullah. Tapi itu adalah benar-benar bisa membersihkan diri kita di apa-apa yang hak orang lain termakan oleh ternak orang. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan itu semuanya, di akhir Ramadan ini dan juga dari sejak awal Ramadan kita, bahwa kita dihadapkan pada suasana yang memang tidak menyenangkan. Di akhir Ramadan biasanya kita berbahagia, bergembira, bercengkrama, bersilaturahim dengan keluarga. Yang jauh kita kunjungi, yang dekat kita coba jalan silaturahim kita dengan kemudian bermusafaha, kemudian bersilaturahim. Tapi dalam hal ini karena kita ada musibah di mana kita ditimpa oleh COVID-19, sehingga kemudian kita harus melakukan social distancing, physical distancing,
silaturahim tidak bisa kita laksanakan. Kemudian juga bermusafahah dengan tetangga juga tidak kita bisa laksanakan. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini semua segera berakhir dan mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi tradisi kita bermusafahah, kita bersilaturahim dengan kemampuan kita untuk mencoba berkomunikasi dengan melalui virtual communication, mudah-mudahan itu cukup. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita kepada tetangga kita, kepada saudara kerabat kita tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mereka itu semuanya. Tetapi di balik itu semuanya ada hal yang saya kira sangat penting untuk coba kita renungkan kembali, bahwa COVID-19 ini telah membuat dampak yang sangat besar dalam sosial ekonomi masyarakat. Bahwa mereka yang selama ini kerja sebagai pekerja di sektor informal, PKL umpamanya, terpaksa mereka harus berhenti bekerja. Kenapa? Karena tidak boleh orang melakukan berkerumun, tidak boleh orang melakukan kumpul-kumpul. Karena kumpul itu merupakan media untuk transmisinya virus corona pada satu orang kepada orang yang lain. Kemudian juga orang yang selama ini bekerja sebagai supir di angkutan kota umpamanya, terpaksa harus tidak bekerja. Kenapa? Karena orang-orang bekerja dari rumah, working from home. Kemudian anak-anak sekolah juga belajar dari rumah, learning from home, semua working from home. Akhirnya kemudian angkot kemudian tidak jalan, ojol juga kemudian tidak mendapatkan market, kemudian juga PKL juga tidak bisa bekerja, perusahaan-perusahaan kecil juga kemudian harus merumahkan karyawan-karyawannya. Betapa banyak orang-orang yang selama ini melakukan pada sektor-sektor tersebut sekarang harus Kemensos pada minggu pertama bulan Maret telah merilis bahwa ada 66,7 juta orang yang kemudian terdampak dan menjadi miskin dan miskin gara-gara berhenti dari pekerjaan-pekerjaan. Bayangkan betapa besarnya. Dan kalau sekarang sudah menjadi berapa? Karena semakin besar PSBB ini tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi juga belum sampai ke kota-kota kecil, sampai ke kota-kota kabupaten. Nah, ini semua adalah merupakan pelajaran bagi kita. Allah mengatakan, "Allamal insana ma lam ya'lam." Ya Allah itu akan mengajar manusia kepada sesuatu yang memang mereka dia belum tahu. Apa yang belum? Pertama, kita tidak tahu bagaimana mencegah virus itu sehingga kemudian tidak bisa bekerja. Selain dengan tadi, tidak berkerumun, tidak bersalam-salaman, tidak berdekat-dekatan. Lalu kan membunuh virus supaya tidak mempengaruhi orang lain. Kita tidak tahu. Belum pernah kita punya obatnya untuk itu. Belum pernah kita punya vaksinnya untuk itu. Oleh sebab itu kemudian sekarang kan para ilmuwan mempelajari supaya menemukan vaksin itu sampai kemudian kita tahu, sampai kemudian membuat manusia itu tahu bahwa ini ada obatnya ini. Ini bagaimana cara menyelesaikannya seperti ini. Kemudian yang kedua, mungkin juga bahwa kita sudah tahu, tapi selama ini kita tidak begitu aware, tidak begitu peduli dengan pengetahuan kita ini. Salah satunya adalah tadi itu zakat. Bahwa zakat itu yang kita tahu adalah memang zakat fitrah untuk membersihkan diri kita dari makanan hak orang lain yang masuk dalam diri kita, bukan karena tidak melaksanakan zakat, tapi ada yang tidak terzakati atau tidak terhitung dalam zakat. Tapi kemudian ada hal yang memang seringkali tidak kita aware, tidak kita tahu tentang zakat mana, tentang harta kata. Dan sekarang baru terasa bagaimana menyelesaikan orang-orang yang terdampak COVID-19 itu. Ketika pemerintah sudah mencoba memberikan bantuan sosialnya, pemerintah sudah mencoba melakukan berbagai macam bantuan kepada masyarakat supaya yang terdampak itu bisa terselesaikan. Tapi lagi-lagi, baik itu datanya tidak akurat atau juga cadangan budgetnya tidak memadai, begitu banyak orang yang kemudian terdampak tapi tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan solusi, sehingga tetap dalam problem. Itu kemudian Allah telah memberikan ajaran. Pertama,
Dalam salah satu firman-Nya Allah mengatakan, karena nasu ummatan wahid, bahwa umat manusia itu umat yang satu. Arti satu itu apa? Satu itu bahwa umat manusia itu sama-sama ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kita semua ciptaan Allah. Kita semua yang beriman ciptaan Allah. Semua kita yang beriman beramal saleh itu ciptaan Allah. Beriman tapi tidak beramal saleh ciptaan Allah. Yang tidak beriman juga ciptaan Allah. Bahkan orang yang menentang Tuhan pun adalah ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah, maka kemudian masuk dalam jaminan ayat. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah telah jadikan dalam di muka bumi ini untuk manusia, untuk kalian semuanya. Allah katakan, saya telah jadikan bumi, langit, bumi, laut, daratan, hutan, semuanya adalah untuk manusia. Itu semua punya Allah, karena Dia yang menciptakan. Tapi Dia katakan itu untuk semua manusia. Siapa manusia itu? Yang beriman kepada Allah, yang beriman beramal soleh, yang beriman tidak beramal soleh, beriman kurang beramal soleh, yang tidak beriman, bahkan orang yang menentang eksistensi Allah pun mendapatkan hak yang sama. Makanya Allah kemudian menamakan dirinya sebagai Ar-Rahman, yaitu yang Maha Kasih kepada semua orang, kepada semua makhluk dari di dunia ini. Maka semua orang punya kesempatan untuk sukses walaupun dia tidak beriman. Walaupun dia tidak beriman. Tetapi di tengah-tengah itu, kemudian ada orang yang tidak bisa memanfaatkan karunia Allah. Allah bersahabat kalian sebagai jamaah masih dari Pondok sebagai profesional, sebagai engineer kah, dokter kah, lawyers kah, akuntan kah, kita sebagai professional workers. Tapi bayangkan kalau ada teman kita waktu di SD dan dia tidak bisa meneruskan sekolah ke SMP, hidup sampai sekarang seperti halnya kita, dia berkeluarga, dia punya istri, dia punya anak, dan pendapatnya adalah pendapat yang semuanya berkah sampai diberikan istri saja. Kira-kira kan sama pendapatnya dengan kita? Pasti tidak sama. Kita profesional juga, tapi kita orang yang berpendapatan baik, berprofesi baik. Mereka adalah orang yang tertinggal. Kenapa? Karena memang pendidikannya tidak baik. Lalu kemudian punya anak yang punya jumlah anak yang sama, punya jumlah istri yang sama. Ini kan masalah yang satu dia cukup budget, yang satu kurang budget. Ada kata Allah, wahai kalian yang insinyur, wahai kalian yang dokter, wahai kalian yang akuntan, tolong itu makhluk saya yang lain yang juga punya hak yang sama dengan ciptaan saya ini, dengan alam semesta ini. Tolong anda perhatikan makhluk saya yang lain, karena itu juga sama-sama makhluk saya. Berikan hak mereka kepada dia. Berikan hak mereka kepada dia, karena ini juga punya hak yang sama dalam ini. Cuma dia kalah kompetisi. Makanya kemudian Allah mengatakan bahwa kita itu adalah khalifahnya. Khalifatullah fil ardh, kita itu khalifah Allah fil bumi. Khalifah itu adalah ganti Allah di muka bumi untuk ngurusin yang tadi itu. Karena itu kan makhluk dia semuanya. Karena masuk umatan wahidah, sama-sama satu umat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga punya kesamaan dengan di muka bumi ini, tapi yang satu mendapatkan 1 juta, yang satu mendapatkan 100 ribu. Satu mendapatkan 10 juta, yang satu mendapatkan hanya 1 juta. Itu kan ketika dia masuk ke keluarganya kan pasti yang satu sangat cukup, yang satu sangat kekurangan. Makanya kemudian kata Allah, ya ingat saudara-saudara yang berpendapatan, wa fi amalihim hakun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada bagi orang miskin yang minta-minta dan bagi orang miskin yang tidak minta-minta. Dengan demikian ini mereka yang berpendapatan itu atau sekarang yang terdampak COVID-19 lalu kemudian sampai tidak punya pendapatan sama sekali sampai di kesulitan hidupnya, kata Allah, wahai kalian yang menjadi khalifah saya, wahai kalian yang profesional workers, wahai kalian yang insinyur, yang dokter, yang lawyers, yang akuntan, yang pengusaha hutan, yang pengusaha pertambangan, yang pengusaha perikanan, yang pengusaha pertanian sebagainya, tolong perhatikan makhluk saya yang lain yang tidak seperti kalian.
dan saya titipkan untuk mereka itu pada harta kamu, pada harta kamu. Fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dia menitipkannya. Setiap kita berpendapatan umpamanya 1 juta, yes itu uang kita. Tapi ingat, 25.000 itu hak mereka yang tadi yang tertinggal di belakang, yang terdampak COVID-19, yang mereka berpendapatan di bawah, betul di bawah standar pendapatan, di bawah standar pendapatan minimal provinsi atau kabupaten. Mereka sama-sama punya dan alam semesta ini, tapi dia tidak berhasil seperti kita. Kenapa? Karena kompetensinya rendah. Yang setelah itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai khalifahnya. Itu khalifah itu harus memberikan hak mereka yang ada pada harta kita. Kayak kalau kita punya uang 1 juta, maka 25.000 hak mereka. Punya uang 10 juta berarti 20.000 itu haknya mereka. Haknya mereka. Nah, ketika kita keluarkan, itu berarti kita keluarkan hak-hak mereka. Dan itulah bersihlah harta kita dari hak-hak mereka itu. Nah, kalau tidak kita keluarkan, maka 10 juta itu tidak bersih dari hak-hak mereka. Tidak bersih. Nah, keluarkan, maka kata Allah, khudz min amalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu yang lebih dari 10.000 itu untuk membersihkan hartanya, supaya hartanya itu bersih, sehingga dimakan oleh kita dengan sudah dalam keadaan bersih. Mulai dari 10.000 dan 10.000 itu adalah haknya mereka, harus kita bersihkan. Itu seperti yang kemudian disebut dengan zakat. Selama ini kita kan tidak begitu aware lagi. Saya ingin sampaikan bahwa Litbang Kementerian Agama pernah menghitung bahwa potensi zakat di Indonesia itu mencapai 210 triliun kalau semua muslim membayar zakat sesuai dengan kemampuannya. 210 triliun. Kemudian Ikatan Ahli Ekonomi Islam menghitung itu sampai 107 triliun. Tapi yang sekarang didapat oleh Basnas itu tahun 2019 hanya 8 triliun. Hanya 8 triliun yang masuk sebagai zakat. Dan itu kebanyakan zakat kita. Di zakat malnya belum begitu. Ini kan kewajiban. Dan kalau kita membaca surah At-Taubah, ancaman dari Allah kepada orang yang tidak mengeluarkan hak orang-orang miskin, orang-orang fakir dari hartanya itu, dan kita sangat ngeri. Bahkan saya sendiri seringkali tidak mau mengulang-ulang bacaan itu karena itu mengerikan sekali. Fatukwa biha jibahu wa junubu, disetrikalah itu mukanya, dahinya, punggungnya disetrika oleh malaikat yang di neraka itu. Dan malaikat sama setrika itu dikatakan, hadza makanastum li anfusikum. Inilah akibat kamu menyimpan hak-hak orang miskin, orang fakir yang ada pada harta kalian yang tidak kalian keluarkan kepada mereka. Hadza makanastum li anfusikum. Maka saudara-saudara sekalian, saya sedikit mungkin sharing ideas kepada jamaah, kepada masjid kita dan sebagainya. Bagaimana masjid ini berfungsi untuk ini? Bagaimana masjid ini berfungsi untuk mengembangkan dakwah sesuai dengan misinya dari Masjid Pondok Indah? Bagaimana kita melaksanakan dakwah ilham, dakwah dengan gerakan-gerakan sosial yang nyata, yang real? Bagaimana fungsi zakat itu dikembangkan, tidak sekedar untuk zakat konsumtif, tapi dari zakat-zakat yang produktif. Zakat di mana zakat itu tidak hanya zakat fitrah, tapi zakat mal dikumpulkan oleh kemudian fakir miskin yang ada di jemaah kita, di masjid kita, diidentifikasi, kemudian juga diberikan aloket zakat yang tidak sekedar untuk mereka makan hari raya Idul Fitri, kemudian makan pada suatu minggu setelah Idul Fitri, tapi juga untuk bagaimana dia bisa mengentaskan dirinya dari kemiskinannya sehingga kemudian bulan depan, tahun depan itu sudah menjadi mezaki. Dan itulah yang kemudian Rasulullah mengatakan, saya kasih zakat untuk kalian, baik masa untuk makan istrimu dan anakmu selama 3 hari ke depan, tapi kemudian sebagian kau berikan kampung supaya kamu bekerja, dan kemudian ke depan kamu sudah tidak lagi menjadi mustahil. Itu Rasulullah berpesan ketika pada zaman beliau.
Nah itulah kira-kira mungkin mudah-mudahan pelajaran di Idul Fitri kita bersama saudara Covid ini, kita menyesal ya, bukan menyesal, kita kena musibah ya, kita tidak bersilaturahmi, tidak bersilaturahmi, kita masih tetap working from home dalam keadaan yang dimana kita sering bersama-sama keluarga, dengan sama ada tolan dan sama family kita, tapi kita sekarang masih terisolasi di rumah kita masing-masing. Jadi bersama itu juga Allah berikan pelajaran kepada kita, menerima yang kita, bahwa ada ajaran yang Allah berikan kepada kita yang memang selama ini merupakan ajaran yang sudah sangat familiar kita dengar, sangat biasa kita dengar, tapi kelihatannya belum begitu mempunyai pengaruh sosial yang cukup besar, yaitu zakat. Bagaimana zakat itu kita coba retribute dari muzaki ini kita kelola oleh masjid ini, dan masjid ini kita sekedar untuk memberi untuk saudara makan dan selama 1 minggu setelah Idul Fitri ini, tapi juga bisa diberikan training mereka bagaimana, lalu kemudian kita berikan modal untuk mereka kalau mau mulai usaha dan usaha kecil, lalu ke depan bisa tuntaskan baik pada miskin permanen, kemudian juga pada yang mereka yang terdampak COVID-19 yang mungkin sehingga kemudian zakat fitrah yang hanya untuk makan itu, untuk konsumsi itu, ya mungkin hanya mereka yang miskin saja, yang kemudian mereka sudah tidak bisa usaha apa-apa. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara, mudah-mudahan kita bisa keluar dari Ramadan ini, tahun 2020 ini dengan keadaan yang sangat baik, di mana kita betul-betul sudah bersih diri kita dari dosa dengan kita mencoba dengan tobat kita kepada Allah SWT di malam-malam Ramadan ini, lalu kemudian juga kita bersihkan diri kita dari kemungkinan ada hak orang lain yang termakan oleh kita dengan zakat fitrah, sehingga betul-betul kita kharajna min Ramadan kayak ulat seperti halnya orang tua kita melahirkan kita ke dunia pada waktu kita sebagai bayi, bersih sekali, bersih jasadnya, bersih fisiknya, bersih dosanya, dan juga bersih hatinya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.